bisa jadi kita anggap saja semua CCTV itu yang kita ini kan itu benar menaruh sesuatu, bisa jadi dikasih obat tidur misalnya. Atau bisa minum juga ya? Iya boleh. Atau yang dikasih misalnya saja ini dikasih obat, ya kan? Misalnya ini kan kita nggak ada yang tahu kan dia ambil ke situ apa obat atau obat tidur. Terus tiba-tiba ya kan nggak diharapin kan, harusnya kalau obat dikasih kan nggak akan mati kan. Tiba-tiba kejang-kejang meninggal. Berarti meninggalnya bukan karena itu dong, karena sesuatu hal yang lain. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya obat tidur yang diharapkan ngantuk. Tapi ini kan bukan ngantuk, tapi saya paham. Makanya harus diotopsi supaya jelas. Ya, dan saya kan bukan ahli itu, tapi kan saya baca buku dan saya tanya ahlinya. Tapi itu memang ada dalam pelajaran bahwa iya dong. Otopsi dan akhirnya saya mengajar juga. Bersama dengan itu di Gajah Mada saya coba mengajar tentang ajar pidana. Saya juga menjelaskan itu karena saya baca buku kan gitu. Jadi waktu itu makanya saya tanya Beng Ong yang dari Australia, dia ahlinya. Tahu nggak kau siapa Beng Ong itu? Siapa? Kalau saya tidak keliru, makanya kalau bilang, saksi mereka itu, Beng Ong itu adalah orang yang melanggar hukum untuk bersaksi sehingga tidak kredibel. Keliru. Beng Ong itu, kalau saya tidak keliru ya, dia adalah yang diminta oleh pemerintah Indonesia memeriksa peristiwa bom Bali. Dia memeriksa semua itu mayat-mayat di sana itu. Dan dia diberikan penghargaan oleh pemerintah Indonesia. Itu Beng Ong. Dia ahlinya rajanya patologi itu, si Beng Ong ini. Dia orang Malaysia kalau nggak salah, dia menjadi warga negara di ini. Dan juga ada satu lagi yang dari Melbourne. Kemudian ada juga dari Sydney. Tiga ini mengatakan gunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Inilah salah satu bukti bahwa jaksa di sini, para penegak hukum di sini cenderung berat sebelah ya, ahli-ahlinya juga. Kenapa dia bisa bilang begitu? Sudah bilang, ini kan ada teknologi, ada sarana, ada wadah. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kok malah sudah memvonis dulu? Kalau percuma menggunakan lie detector secanggih apapun, tidak akan terdeteksi. Ini kan ngawur ini. Belum dicoba, udah menyerah dulu. Ini kan konyol sekali ya. Sama dengan kasus pembuktian pertama. Belum terbukti meninggalnya Mirna karena apa? Terus kok sudah mencari sianida di dalam gelasnya, sudah mencari pelakunya. Inilah betul-betul kesesatan jalan pikiran para penegak hukum ini yang menurutku agak sangat-sangat kacau dari ahli-ahlinya juga ya. Bagaimana bisa berpikir semacam itu coba? Ada teknologi, ini ibarat itu ada anak bodoh ya. Anak bodoh, ada sekolahan atau kursus yang terakreditasi A yang sangat bagus. Lantas kamu mau bilang nggak usah disekolahin itu si A, dia itu anak bodoh. Pasti juga percuma, mau disekolahin setinggi apapun juga bakal jadi bodoh dia, nggak bisa pinter dia. Padahal ini ada sekolah, ibaratnya itu lie detektornya. Ada fasilitas, belum apa-apa, belum dicoba kok udah bilang percuma. Ini kan berarti secara nggak langsung dia katakan bahwa iya mau nggak mau Jessica harus jadi pelakunya. Meskipun tak terbukti Mirna ini matinya apa, pokoknya harus ada yang diracun dan harus ada pelaku yang meracun. Dan kebetulan Jessica yang paling mungkin menurut mereka untuk dijadikan sebagai tersangka terdakwa ya. Memang aneh hukum di negeri ini.